Hari ini ke dokter ya. Sian Kira ya. Iya, tapi dianya tuh sebenarnya aman-aman aja. Dia nggak garuk-garuk, dia nggak apa gitu loh. Coba lihat, Nak. Mau makan masker kamu. Tuh, Kira jadi kayak gitu tuh. Dokter lagi kita. Anak kecil ke dokter melulu nih. Halo, apa kabar Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Willy Priyoko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2022. Saya mau ceritain tentang perubahan kondisi kesehatannya Kira. Yang kronologisnya berubahnya tuh terjadi sejak dari hari Sabtu sampai dengan hari Selasa ini Cat Lovers. Tapi sebelum saya ceritain, kita cek dulu kondisi kesehatannya Kira hari ini kayak apa ya. Kucing-kucing saya tuh lagi pada tidur semua. Nih, Molo juga lagi tidur tuh. Kok agak gelap ya? Ini kita harus nyalain lampu dulu. Kira. Jadi Kira tuh kalau jam segini memang kondisinya kayak begini nih Cat Lovers ya. Memang agak males-malesan, tapi sebetulnya makannya masih lahap dan masih aktif. Dia aktifnya adalah kalau malam Cat Lovers. Dan kalau bisa dilihat nih Cat Lovers ya, ada perubahan di kondisi mukanya Kira nih. Sekarang nih hari Selasa udah jauh lebih membaik nih Cat Lovers. Ada Abang Cimoy nih. Weekend kemarin sebenarnya saya lagi happy banget Cat Lovers karena saya mulai ngelihat proses transisinya Kira ke kakak-kakaknya itu mulai jauh lebih membaik daripada sebelumnya. Makannya lahap, terus kalau dikasih stimulus mainan kayak gini dia mau aktif ikut main Cat Lovers. Tapi saya ngelihat ada perubahan di kulit mukanya. Sini. Tuh. Lihat. Kelihatan nggak tuh? Nanti saya kasih lihat video yang lebih jelas kayak Cat Lovers ya. Tapi Kira itu meskipun ada reaksi di kulitnya, nggak garuk-garuk, nggak gelisah, jadi kayak biasa aja. Saya antara panik sama nggak panik sih, cuman agak deg-degannya adalah karena ini hari Minggu, jadi saya baru bisa periksain Kira besok ke Pet Vet Animal Clinic. Tapi ini anaknya relax banget Cat Lovers. Bahkan bisa main-main sama Pito. Saya kasih lihat kondisi kulitnya Kira yang lebih jelas karena direkam saat dia lagi tidur ya. Tuh, kasihan. Tapi saya udah lapor sama dokter Eka. Moga-moga aman ya. Besok pagi kita ke dokter ya, Kira ya. Keesokan harinya. Kira kenapa sih? Hari ini ke dokter ya. Sian Kira ya. Tuh. Gak apa-apa ya. Iya, tapi dianya tuh sebenarnya aman-aman aja. Dia nggak garuk-garuk, dia nggak apa gitu loh. Tuh. Cuman mukanya coba lihat, Nak. Mau makan masker kamu. Tuh, Kira jadi kayak gitu tuh. Periksa ya. Dokter lagi kita. Anak kecil ke dokter melulu nih. Anaknya periksa ke dokter, nggak pakai baju. Karena ngambek. Tapi bajunya dibawa nih, baju bersih. Pakai bajunya. Dingin soalnya ini kan AC. Gak usah protes. Gak usah protes. Udah? Oh, ya udah. Kalau gitu nggak usah dipakai baju deh. Ayo, Kira periksa sama dokter Geo ya. Kulitnya udah berapa lama Pak? Ini keluarnya Sabtu, Dok. Aktivitasnya normal biasa. Terus hari Minggu keluar lagi. Kondisinya ini awalnya dia langsung muncul semuanya kayak gini atau ada istilahnya ada beberapa spot dulu? Muncul beberapa spot, tapi udah agak banyak ya, Dok. Tapi nggak sebanyak ini. Jadi muncul sedikit-sedikit. Dan ini sekarang sih udah kering tuh, Dok. Kalau skabies tuh bisa nggak gatel nggak sih, Dok? Biasa rata-rata kalau misalkan parasi di bawah kulit itu pasti gatal. Ini nggak, dia nggak garuk sama sekali. Jadi nanti palingan aku coba ambil sampel dulu bagian kulitnya untuk memastikan beberapa kondisi bisa dengan untuk melihat ada parasit di bawah kulit atau enggak. Iya. Terus ada bakteri atau jamur atau tidak. Jadi nanti ada beberapa tipe atau jenis dari pengambilan sampel kulit untuk meneguhkan diagnosanya kita. Seperti itu. Di samping itu nanti untuk mencari tahu atau rule out suspek diagnosisnya dia nanti akan berdasarkan dengan hasil dari si pemeriksaan kulit itu sendiri. Nah, sementara saya ambilkan sampelnya dulu. Nanti hasil sampelnya saya akan kabarin dari WhatsApp. Dari WhatsApp
Tapi nanti ada beberapa treatment yang sudah saya bawakan dengan harapan untuk meminimalisir penyebaran dari kondisi kulitnya. Sama ya biasanya sih ada pembersihnya juga. Ini sih sebenarnya sih dia tidak menggaruk ya, tapi nggak apa-apa diperiksa aja. Diperiksa aja ya. Takutnya karena memang kondisinya itu menyebar cepat, jadi istilahnya kemungkinan penyebaran ini bisa karena jarum juga, walaupun kita nggak lihat secara pasti. Iya, saya nggak tahu apakah ini kena matahari atau apa. Takutnya ada sesuatu dari lingkungan luar yang menyebabkan dia ini alergi atau sensitif kulitnya. Iya. Itu juga bisa. Ini karena dia nggak ada bulunya, jadi lebih sensitif. Nanti ada beberapa tes. Jadi ada tes yang saya ambil tuh ada 2 jenis. Yang pertama itu skin crab. Jadi skin crab ini akan dikerok lah istilahnya permukaan dari kulitnya, bukan yang dalam banget, sampai darah. Kalau bisa lebih bagus sampai darah. Kenapa? Karena beberapa parasit termasuk Demodex itu tinggalnya di bawah kulit. Sehingga nanti dengan harapan sampel ataupun agen patogen yang kita harapkan itu terambil. Itu pertama. Yang kedua itu namanya skin smear. Jadi objek gloss yang steril kita tempelkan di area yang basah. Area yang basah ini kan bisa kemungkinan bisa karena jamur atau bakteri, di mana mereka ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perlu namanya pewarnaan kimia dan dilihat di bawah mikroskop. Nanti dari situ baru kita bisa tentukan nih treatmentnya seperti apa. Gitu. Nanti dari hasil-hasil pemeriksaan itu tadi, misalkan nanti kalau memang dia ada Demodex, amit-amit ada Demodex, nanti ada pemberian obat tetes kutu. Terus kalau misalkan memang ada bakteri ataupun ada jamur, ada pemberian antibiotik ataupun anti jamur ataupun grooming seperti itu. Nah dari situ baru kita bisa mengambil beberapa suspek diagnosa sebagai diagnosa utamanya seperti itu. Cuman bisa juga kondisi-kondisi yang lain yang menyebabkan alergi, karena kalau rata-rata alergi itu menurunkan skin barrier. Pada saat skin barrier mereka turun, kondisi-kondisi permukaan kulit yang memang normalnya ada bakteri sama jamur itu meningkat, sehingga takutnya kita rule outnya itu salah kayak gitu. Walaupun memang dari awal memang kondisi dari jamur sama bakteri memang tinggi banget, tapi at least setelah kita treatment terus dia kembali lagi, berarti ada something yang perlu kita rule out lagi. Contohnya mungkin alergi. Nah alergi ini penyebabnya itu bisa banyak. Bisa dari lingkungan, bisa karena gigitan kutu seperti itu, jadi bisa dari makanan juga seperti itu. Jadi memang nanti dalam beberapa saat ke depan kalau misalkan udah di treatment kondisinya oke, berarti ini suspek diagnosanya ini benar nih karena memang infeksi bakteri atau jamur. Tapi setelah di treatment dia bersembuh tapi balik lagi, berarti ada sesuatu yang kita perlu cari tahu lagi. Nah, gitu. Kalau Demodex tuh kutu ya dok? Ya kalau Demodex itu parasit. Nah, parasit kutu tapi yang memang tinggalnya itu di bawah permukaan kulit. Itu yang apa? Biasanya nggak ketahuan tuh adalah itu ya karena ketahuan sebenarnya dari gejala klinis sebenarnya. Dan biasanya sih gejala klinisnya mereka itu bagian wajah, lingkar mata sama telinganya itu ada penebalan biasanya kayak skabies 11-12 sama itu. Cuma untuk meneguhkan dari skabies ataupun Demodex itu tadi kita perlu namanya pengambilan sampel lab yaitu skin crab. Berarti dikerok dia. Karena kedua parasit ini memang tinggalnya atau hidupnya tumpangnya itu di bawah kulit. Dikerok tuh sampai luka gitu dok? Iya, jadi dikerok itu sampai luka karena pada saat di bagian mukanya ini nanti saya ngambilnya mungkin bukan di area muka sih, karena kan istilahnya sensitif banget. Jadi nanti saya ngambil di area yang mungkin agak sedikit lebih tebal area kulitnya dengan harapan nggak terlalu memberikan efek sakit seperti itu ya. Palingan kan kerak-kerak ini juga lumayan tebal, palingan aku ngambil keraknya sama-sama beberapa area yang masih basah saya coba ambil untuk smearnya. Panik sih melihat kayak begini dok. Karena kan kulitnya mereka nih kan nggak ada bulu ya, jadi pada saat ada yang kayak gini pasti banyak banget. Kena panik juga saya kasih kalung Seresto akhirnya. Oh ya nggak apa-apa.
istilahnya memang preventif beberapa hal yang kita Terlalu panik. nggak apa-apa. It's okay. Iya sayang. Bisa. Tenaganya masih kuat ya. Nggak usah diet. Untuk bagian yang hitam-hitam ini, saya subscribe-nya ini dead skin sih Pak. Dead skin atau kulit mati. Jadi biasanya memang kalau bisa pembersihannya diusahakan area yang hitam ini atau kulit yang mati ini terangkat. Oh, jadi saya pelan-pelan pelan-pelanin. usap-usap gitu Ya, sampai angkat nggak apa-apa dok. Ya. Saya tuh kemarin akhirnya nggak saya bersihin karena saya takut justru karena saya ngebersihin malah jadi banyak gitu. Oh enggak, jadi untuk sementara memang dengan harapan kalau misalkan dead skin kurang lebih sih sama kayak kita kalau misalkan kita ada Iya, iya. luka, misalkan kalau kita ada luka otomatis di permukaan kulitnya itu ada yang warnanya hitam. Iya. Nah warnanya hitam pada saat kita kelopek pasti di bawahnya itu pasti kondisinya itu agak segar terus merah. Oke. Nah biasanya itu menjadi cikal bakal dari kulit awal seperti itu. Jadi istilahnya tidak menghambat regenerasi kulit yang ada di bawahnya. Dengan harapan nanti kondisi yang dari yang hitam ini tidak membuat kondisi kulit yang di bawah ini menjadi lebih parah seperti itu. Oke. Nah, di samping Tapi itu- pelan-pelan aja ya. pelan-pelan aja karena memang kan cukup stressful ya kalau kucing itu. Ini tuh juga nih dok tuh. Nanti saya akan bawakan cairan pembersih, Iya. dibersihin. Tetapi kalau misalkan awalnya mungkin karena memang ini kan bentukannya kayak kerak dan agak cukup tebal, Iya. jadi biar lebih gampang terkelopek lah istilahnya. Iya. Mungkin saya sarankan nanti cairan antiseptik kayak gini. Biasanya sih kalau misalkan biar agak lebih gampang terkelopek area dari si tame-tame ini, bisa digunakan dengan air hangat. Jadi dicampur dikit sama air Oke. hangat. Jadi kapas, celupin air hangat, terus habis itu ditetesin ini. Bukan, ini ditetesin ke air hangat. Oh Kayak iya di iya. dilate. Oh di iya. Di dilate dengan harapan air hangatnya ini untuk membantu biar lebih soft lagi Oke. area itu cropping bisa terangkat. Oke. Yang kedua, air hangat juga tercover dengan antiseptik. Jadi Oke. bukan Bukan cuma hanya- air. bukan cuma air Iya. betul. Seperti itu. Jadi biar bisa terangkat dengan baik, terus nanti juga tidak terlalu membuat kondisi Iritasi. traumatik di Iya, iya. bagian wajahnya dia. Pasti Oke. otomatis itu akan perih. Oke. Oleh sebab itu nanti setelah perih itu pasti akan gatal, pasti gatal sih sebenarnya. Oleh sebab Oke. itu nanti saya akan bawakan ada beberapa obat untuk mengurangi rasa gatal, tapi di samping itu tetap dipakai corong kepala Oke. seperti itu. Nah untuk obat-obatan yang sifatnya mungkin minum selain dari anti gatal itu tadi nanti akan berdasarkan dari hasil lab Oke. seperti itu. Jadi istilahnya sehingga nanti pemberian treatment itu tepat pada sasarannya. Oke. Kayak gitu aja. Ya. Iya, iya. Sementara itu aja. Oke dok. Udah lebih lega nih cat lovers karena Kira udah diperiksa sama dokter Geo dari Pet Vet Animal Clinic dan juga udah diambil sampel dari kondisi kulitnya untuk mengetahui apakah ada bakteri, parasit atau skabies atau ear mites atau kutu gitu ya yang harus diantisipasi pengobatannya. Doain moga-moga hasil labnya Kira aman-aman aja ya cat lovers. Udah dari dokter. Mana yang mau lo? Ada aja. Nih, sini, tuh. Sini Kira. Dia nggak mau keluar. Kamu nggak mau keluar. Seperti masuk. biasa. Sebenarnya kita mencari makanan ya. Itu langsung gantian. Cat lovers, jadi hasil periksanya tuh udah selesai. Belum selesai sih sebenarnya ya, masih ada hasil lab yang nanti kayaknya akan dikabarin via WhatsApp. Update tentang kondisinya Kira ya Cat lovers ya. Sekarang jam 11:30 siang dan saya udah dapet WhatsApp dari Pet Vet Animal Clinic. Cepet banget ya Cat lovers ya. Intinya adalah ngasih tahu bahwa hasil labnya Kira udah keluar. Nih dia nih hasil labnya. Mungkin Cat lovers juga nggak terlalu bisa ngelihat kali ya. Tuh. Tapi nanti saya bacain deh. Terus saya juga dapat pesan dari dokter Geo yang tadi periksa Kira ya. Dia bilang skin scrap negatif parasit
Demodex sama Scabies juga negatif. Jadi tidak ada bakteri dan nggak ada kutunya nih cat lovers ternyata dari hasil uji labnya Kira tadi. Terus skin smear-nya hanya ditemukan debris atau sel kulit mati tanpa disertai bakteri dan jamur. Jadi dengan kondisi Kira yang tadi tuh cat lovers ya, nggak ada bakterinya, nggak ada parasitnya, nggak ada kutunya, nggak ada jamurnya. Saya sempat riset ke komunitas kucing Sphinx di luar negeri. Ternyata memang kucing Sphinx itu punya sensitivitas di kulit, terutama kucing-kucing Sphinx yang umurnya seumur sama Kira. Terima kasih udah nemenin saya. Nih, periksain Kira dengan kondisi kulitnya yang kayak gini ya. Tuh, ke Pet Vet Animal Clinic tadi. Doain dia cepat sembuh. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Priyoko. Bye cat lovers.